pagi University. Nah, kali ini kita balik lagi di sesi berbuku bersama saya Rati, ada Mas saya Idris. Nah, kita bertiga kali ini akan masih membahas buku Nunci, yaitu kita sampai di bab 9 yang akan tentang apa nih? Nunci bagi pembuku. Tuh, Nunci bagi pembuku. Yang bisa dibilang ini bab Bagi seorang extrovert. lumayan seru sih karena ini nuncinya nunci jalan-jalan guys. Pembuku tapi kita jalan-jalan keluar negeri. Oke, gimana tuh? Boleh dong ceritain ke teman-teman semanggi. Ini kita dari awal dulu ya. Kita ini kan karena judulnya Nunci bagi pembuku, yang dimana di buku ini dijelaskan bahwa buku ini tuh nggak mengajarkan kita seperti buku-buku lain, yang dimana buku-buku lain ketika kita merasa gugup, merasa down, merasa kurang motivasi, buku-buku lain bakal memotivasi kita untuk bangkit. Tapi buku ini tuh beda. Nunci itu untuk orang yang merasa terpuruk, dia itu tidak mengharapkan motivasi dari orang lain, tapi dari kita sendiri yang harus mengendalikan rasa kekhawatiran kita, kegugupan kita gitu. Dengan contoh ini dari Buddha ya. Kalau Buddha itu menggambarkan bahwa kecemasan kita itu seperti sebuah kera, yang dimana kera itu nggak bisa diem, itu tuh nggak bisa diem. Nah, makanya kalau misalkan kecemasan itu diibaratkan sebagai kera, dia tuh di otak kita tuh nggak bisa diem, maunya lari ke sini, lari ke sana. Kalau misalkan kita kekang tuh monyet tersebut ya, dia akan terus memberontak. Tapi di sini diharuskan monyet itu kita kendalikan, bukan kita batasi, tapi kita kendalikan dengan cara kita memberi dia sesuatu agar dia nurut, seperti itu. Misalkan kita bisa kalau misalnya cemas, otak kita nggak karuan, nafas kita juga ya Tersengal-sengal. ya seperti itulah. Makanya kita tuh harus memerintahkan diri kita tenang, kita kendalikan diri kita, seperti itu. Karena pada dasarnya kita tuh punya nunci yang sangat kuat untuk bisa mengontrol itu semua, seperti itu. Keren ya, Nunci. Jadi Nunci itu sebagai pengontrol internal kita juga. Memang sih kalau kita lagi down, maksudnya gugup itu kan bagian dari apa sih, refleksi tubuh kita akan faktor-faktor eksternal yang nggak mau kita hadapin biasanya. Kadang tuh kalau orang ngasih motivasi atau semangat juga nggak mempan gitu. Kayak semangat, mana gue semangat. Ayo enggak. Itu tuh sama kayak gitu. Jadi kita memang harus bisa menyucikan diri kita sendiri supaya tadi tenang. Ini jalan-jalannya di mana ya BTW? Belum. Oh, belum. Karena di bab 9 ini ada subbab gitu. Oke, kalau dari Mas Idris gimana nih after membaca bab 9? Kalau dari saya mungkin ada satu yang saya yang jadi concern buat saya gitu. Yang pertama kan yang kita tahu, yang kita bahas sebelumnya gitu kan, Nunci itu kan seni ala Korea ya, seni ala Korea dalam membaca pikiran dan kecerdasan emosional gitu. Yang apa ya, bagi orang-orang Korea itu hal Nunci itu sangat berpengaruh di negaranya. Cuma di sini karena setiap manusia, kita juga harus sadar bahwa Nunci itu bisa dimiliki oleh setiap manusia tanpa harus jadi baik dulu ataupun harus jadi sukses dulu baru bisa merasakan atau mendapati sadar Nunci gitu. Sebenarnya Nunci itu bahkan bisa bisa tajam ya, mempertajam Nunci itu ketika seseorang itu merasa risau. Nah, dari buku itu mengajarkan bahwa ketika seseorang itu merasakan risau, malah Nunci itu semakin tajam gitu, semakin membantu dia dalam kehidupannya, seperti itu. Kemudian cara Nunci itu dapat dirasakan seseorang
ya kan. Gimana caranya? Yang pertama pernah dibahas juga kan, bukan pernah dibahas, emang dibahas juga di bukunya bahwa kita harus kosongkan pikiran. Kita kosongkan pikiran dan juga kita sadar, kita harus sadar dengan kondisi di sekitar. Karena bab ini berfokus kepada orang-orang yang memiliki apa ya, sikap atau sifat apa ya kan, gugup, juga kecemasan, mereka percaya diri, ada juga depresi dan semacamnya. Dari buku ini si penulis itu menceritakan pengalamannya dia, pengalaman bisa dibilang penulis bilang ini pengalaman terburuk dia gitu. Dia pernah lalui di mana dia punya kalau dokter bilang didiagnosis punya gangguan kecemasan sosial, ya punya kecemasan gangguan sosial, di mana dampak dari kecemasan sosial yang saya cari tahu itu takut melakukan aktivitas sehari-hari seperti ketemu orang asing, memulai percakapan, berbicara di telepon, bekerja ataupun belanja dan semacamnya. Jujur dari poin ini saya juga merasakan gitu. Saya ngerasa sadar ketika saya ketemu kawan-kawan saya yang udah kenal gitu, yang bener-bener teman gitu, kenal, saya itu orangnya lebih aktif gitu, kayak banyak bicara segala macam, bercanda segala macam. Cuma yang saya heran ketika saya ketemu orang baru, saya ada kekhawatiran tersendiri gitu loh. Kenapa ya? Kok beda gitu ketemu orang baru di kerjaan apalagi. Seakan-akan jadi si Idris ini orangnya pendiam, orangnya cuek segala macam. Dan itu yang jadi yang jadi keanehan buat saya pribadi. Iya, kok di satu kondisi saya merasakan nggak seperti itu loh, bukan pendiam, malah paling berisik bisa dibilang, paling berisik, paling mengganggu. Sedangkan kalau di kerjaan saya lebih ke diem, karena ya tadi mungkin salah satunya ini faktor dari kecemasan sosial sih mungkin. Lalu yang kedua, dampaknya itu menghindari atau khawatir berlebihan tentang kegiatan sosial seperti percakapan kelompok, terus makan bersama, acara-acara yang melibatkan banyak orang seperti itu. Lalu sulit untuk melakukan sesuatu hal ketika dilihat banyak orang. Ya mungkin saya pernah dapat satu informasi, bukan informasi ya, tontonan gitu, yang nyampein informasi bahwa setiap orang itu ketika ada kesempatan untuk tampil, membawa pembahasan gitu atau materi atau semacamnya, ketika ditonton orang, semua orang saya yakin itu pasti punya punya rasa ketakutan, rasa grogi, rasa gugup. Saya yakin mereka semua punya, apalagi orang-orang yang udah pro gitu loh, kalau saya bilang udah pro. Tapi yang membedakan itu, yang pro itu mampu mengendalikan rasa takut itu. Dia itu mampu mengelola emosinya, maka dari itu dia mampu terlihat bahkan bisa dilihat seakan-akan dia orang-orang yang punya skill di bab itu sebenarnya semua orang punya sih saya yakin. Cuma yang pemula, ya kalau saya sebut pemula, itu dia belum mampu mengendalikan hal-hal tersebut gitu, yang menjadikan seakan-akan dia itu tidak bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Lalu ada juga takut dikritik gitu, dampaknya takut dikritik, menghindari kontak mata ya. Saya juga termasuk ketika di kontak mata tuh paling nggak bisa gitu, di tatap-tatapan ngeliat mata kayaknya gimana ya, gak percaya diri, akhirnya kayak nunduk-nunduk aja atau buang muka segala macamnya. Seperti itulah, gambarnya kayak gitu. Terus lalu kemudian poin selanjutnya ada faktor-faktor penyebab gangguan kecemasan sosial. Nah ini faktor-faktornya saya catat ada 3 poin. Yang pertama itu ada perundungan. Kenapa orang itu bisa mengidap ya, bahasanya saya mengidap gangguan kecemasan sosial itu karena satu perundungan, ya dibully masa lalunya atau dipermalukan. Nah itu yang membuat dia akhirnya membatasi dirinya untuk bertemu atau bersosial dengan orang-orang lain, orang asing khususnya. Kemudian ada faktor keturunan. Kenapa? Karena kan sejak kecil kita
ya ada istilah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi ada faktor keturunan karena orang tuanya sendiri tidak mengajarkan, anaknya tidak bertumbuh dengan orang tua yang menunjuki tanda-tanda bahwa kita harus bersosial gitu, karena ada dampak positif gitu. Mungkin ya sebagian orang menganggap bahwa ketika kita berhubungan sosial itu ada dampak negatif segala macam. Cuma dibalik lagi kita ternyata ada dampak positifnya gitu. Ketika kita merasakan kondisi yang sulit, ketika kita punya teman-teman yang banyak, bisa jadi itu membantu kita di saat kondisi kita sulit gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita banyak kenal sama orang itu malah jadi masalah buat diri kita. Sebenarnya banyak positifnya. Kalau kita bentar, Iya. oke, saya mau nambahin dari keturunan. Sebenarnya banyak relate sih kalau misalkan dari lingkungan kita sendiri. Terkadang kalau misalkan itu sebenarnya bukan dari gimana caranya orang tua memperlihatkan ke anaknya cara bersosialisasi, tapi bagaimana cara orang tua mendidik anaknya agar bisa bersosialisasi. Terkadang tuh orang tua takut melepas anaknya ketika masih kecil untuk bermain di luar. Padahal anak kecil di umur ya 6-7 tahun masih masa pertumbuhan, lagi aktif-aktifnya untuk bermain dengan anak-anak dengan teman-temannya. Explore ya. Makanya ya itu salah satu contoh buat dia tuh bersosialisasi. Dan kadang ada beberapa orang tua yang melarang anaknya untuk pergi di luar, main keluar dengan teman-temannya. Malah suruh udah di rumah aja, ngapain sih main keluar panas, kotor. Bisa ngekang gitu kan sih? Iya, Membatasi anaknya untuk makanya itu yang bisa dibilang kurang bersosialisasi. Kan kadang banyak anak-anak yang masa kecilnya main di luar bersosialisasi, makanya tumbuh besar ya dia nggak takut ketemu orang lain karena masih kecil aja dia ketemu orang lain. Entah dia jajan kan maksudnya dia ketemu dengan pedagang, ngomong sama pedagang, seperti itu. terlatih ya jadi ya. Nah, tergantung dari bagaimana cara orang tuanya mendidik anaknya. Itu tuh salah satu faktor dari kecemasan sosial di kemudian hari. Jadi ketika dia tumbuh besar, udah menganjak dewasa, karena masih memegang yang sifat sikap yang sebelumnya terbawa, jadi membatasi dirinya, akhirnya jadi orang yang tanda kutip mungkin introvert gitu, istilah kerennya introvert. Dan saya jadi dapat satu poin untuk cara menangani gangguan sosial sekarang. Saya baca ada satu, jadi kita itu satunya jadi orang-orang yang memiliki stoikisme. Stoikisme itu yang saya ambil sederhananya yang saya dapat bahwa stoikisme itu orang yang berfokus pada apa yang bisa dikendalikan, yang bisa dikontrol sama dia. Kayak sifat kita, terus juga apa yang kita pikirkan, gitu. Bukan kepada satu hal yang di luar dari yang bisa kita kontrol gitu, kayak ekspektasi orang, penilaian orang, kritik segala macam, itu yang benar-benar kita nggak bisa kendaliin itu. Dan itu sebenarnya kalau stoikisme itu kayak ya udah lo mau bahasanya ya kasarnya kalau saya lo mau nilai gue seperti apa ya cuek aja, tapi seharusnya juga ada salahnya gitu. Sebenarnya itu jadi penilaian yang buat kita jadi evaluasi diri kan sebenarnya. Ya tadi jangan berlebihan, intinya nggak berlebihan untuk menanggapi penilaian dari seseorang yang membuat kita jadi memiliki gangguan sosial tadi, semacam gangguan sosial tadi. Kemudian ada dengan salah satunya adaptasi di lingkungan. Kita harus juga memahami karakteristik dari setiap orang yang kita kenal. Nggak harus langsung 100% kenal gitu. Karakteristiknya seperti apa nggak harus. Cuma ya tadi pelan-pelan. Dia itu orangnya seperti apa, gimana gaya bicaranya. Kita harus bisa menyesuaikan. Bukan berarti asal-asalan gitu. Kalau orang yang saya kenal ya, yang saya sering temui orang Betawi itu nggak menganggap orang Betawi itu buruk ya, enggak. Cuma saya termasuk melihat orang Betawi ya, yang Betawi banget, itu nyablak banget gitu. Dia nggak memikirkan perasaan orang. Intinya to the point gitu, langsung nyablak. Lu
lu jelek ya jelek, lu apalah segala macam buru-buru langsung disampaikan gitu. Itu yang ngeri juga sebenarnya. Cuma kan budayanya emang seperti itu, jadi dia paham. Cuman kalau pindah ke wilayah yang adat tradisinya beda, itu kan ada apa ya, bisa nimbul masalah mungkin menurut saya. Nah saya termasuk orang yang hati-hati sih di situ sih. Orang Jawa ya. Sunda gitu, saya Sunda. Oke. Terus kayak gitu sih. Kita jadi kayak belajar psikolog juga ya, ada parentingnya tadi bagaimana sih apa ya, rasa tidak percaya diri itu bisa tumbuh gitu. Memang kalau tumbuh itu dari ketika kita masa kecil. Tapi tadi Mas Asif bilang bagaimana cara orang tua mengenalkan kita ke lingkungan gitu. Tapi ya dulu tuh saya juga pemalu. Dari sepemalu itu sampai orang tua saya main sana main, gue tuh gak pernah keluar gitu. Sampai kayak ih malu banget. Nah terus kayak ya kan sekolah, banyak lingkungan, les, ketemu banyak orang, nah itu jadi kayak menemukan untuk lebih percaya diri aja dulu. Cuma saya juga gak nemu kenapa dulu pemalu itu pas SD. Terus nggak percaya ya? Iya pas SD itu semua pemalu banget. Sampai apa ya, iya kalau nggak berani natap mata orang, itu juga udah saya ngalamin fase gitu. Tapi sekarang ya udah biasa aja gitu. Dan itu juga karena kita ya ini tadi bersosialisasi. Karena lingkungan kalau di pas masa kecil kan mungkin sebelum sekolah kita di rumah aja gitu, jadi lingkungannya gitu aja. Tapi ketika kita udah sosialisasi tuh banyak hal yang kita temuin gitu, dan kunci kita juga bertumbuh secara otomatis, berkembang gitu. Nggak dibilang expert sih, cuma ya itu ngebentuk kepribadian kita juga jadinya gitu. Terima kasih banget nih tadi pasti udah bahas banyak banget. Kalau dari Mas Asif masih ada tambahan? Banyak kayak gitu. Ya kalau misalkan banyak ya memang banyak, karena dari subbab bab ini masih ada beberapa lagi. Kan yang dari awal saya katakan ini merupakan bab jalan-jalan, tapi kita belum masuk ke jalan-jalannya. Jalan-jalan itu gimana sih? Di sini ada subbab yang di mana pelancong yang memiliki kunci. Jadi sebuah bisa dibilang ketika kita pergi ke luar negeri, masuk lagi ke sesi adaptasi ya, seperti dijelaskan oleh Mas Idris. Itu ketika kita keluar negeri, kita bisa dibilang harus beradaptasi ya. Terkadang kita udah prepare nih ke luar negeri dengan bahasa ya sesuai dengan yang kita tuju, tapi terkadang ada beberapa orang ya keluar negeri aja, nggak ada persiapan. Dan di situ di buku ini dijelaskan itu salah, karena kalau misalkan tapi sebenarnya bukan salah juga sih, karena kita masih bisa menggunakan beberapa bahasa nunci, yaitu bahasa tubuh gitu. Terkadang setiap orang walaupun kita nggak ngerti bahasa, tapi kita masih bisa menggunakan bahasa tubuh gitu, dengan cara ya misalkan kita mau beli tunjuk aja ini. Nah, itu bahasa tubuh gitu. Jadi kalau misalkan ini kita harus beradaptasi dengan lingkungan, karena setiap tempat yang kita kunjungi itu tidak semua sama seperti yang di lingkungan kita. Makanya kita tuh harus mengerti terlebih dahulu tempat yang kita tuju tuh budayanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan sosialnya seperti apa. Terkadang ada beberapa tempat, contohnya kayak Korea sendiri kan, kita tidak boleh terlalu apa sih namanya, saling kayak misalkan kita menyapa, itu mereka tuh tidak bisa gitu. Mereka malah menganggapnya kalau kita ramah ke dia menganggapnya kita tuh sedang menantang dia, padahal kita ya selayaknya sopan gitu kan. Ya kita nganggap itu sopan gitu. Makanya ya mereka menganggap itu tuh sebuah tantangan gitu. Dan di buku ini contohnya tuh di Belanda ya, di Belanda kalau misalkan kita tuh tidak boleh asal memuji sesuatu. Misalkan kita datang nih ke rumah teman kita yang ada di Belanda, nah terus kita melihat sesuatu barang, itu barangnya bagus,
kita nggak boleh mengucapkan secara gamblang kalau misalkan ini barang lo bagus nih. Nah, di pandangan mereka ketika kita ngomong seperti itu, kita mau barang itu. Dan orang Belanda malah menganggap menganggap malah itu menginginkan. iya, malah dikasih sama dia. Oh, Nggak apa-apa. Ah. Duit dasar bagus tuh duitnya. Dikasih sama dia. Jadi kalau- Cuman cara berpandang mereka nantinya tuh akan berubah. Malah mereka tuh nggak pengen ngundang kita lagi ke sana. oh barang gua habis dong kalau Iya. itu mau sebuah gua. Makanya kita tuh harus jaga ucapan kita di tempat lain gitu. Ya memang sih kalau misalkan di Indonesia ya itu memuji bagus nih barang lo ini. Tapi di tempat lain nggak bisa hal seperti itu gitu. Jadi harus research ya. Karena kita udah research pun misalnya kalau ke tempat baru ada aja sih yang salah. Jadi mungkin kita bisa nanya ke teman yang memang sudah tinggal di sana kalau punya teman. Itu lebih. Nah ini jadi Nunci kalau di bab 9 ini kalau saya simpulkan adalah begini, itu apa ya, mengarahkan kita untuk lebih self control gitu. Jadi kita bisa mengontrol diri kita menggunakan kunci tersebut. Oke, nah kita udah di penghujung berbuku nih teman-teman. Terima kasih Mas Idris, Mas Asep atas penyampaiannya, seru banget. Kita belajar banyak hal selain kunci, kita belajar parenting, belajar psikiater juga ya, tiba-tiba menjadi psikiater jadi tahu ternyata bagaimana seorang introvert itu lahir. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman.